Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Insan KPK yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat izin karunia-Nya. Hari ini kita bisa bersama-sama belajar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sahabat-sahabat insan KPK yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah role model buat hidup kita. Dan bukan hanya pada konteks ritual semata, akan tetapi juga pada dimensi-dimensi sosial. Duribat alaihimud dhillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan juga menjaga hubungan sosial. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah teladan dalam ritual, juga teladan dalam dimensi sosial. Karenanya, mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia selalu menjaga lisannya, lembut dalam tutur katanya. Beliau tak pernah berkata kasar. Beliau tak pernah berkata kotor. Beliau tak pernah berkata yang menghinakan. Setiap yang keluar dari lisan beliau adalah kemuliaan. Akan tetapi, Rasulullah juga tegas menyampaikan kepada para sahabatnya di saat para sahabat salah melakukan sesuatu, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan syariat, maka Rasulullah tegas menyampaikannya. Seperti yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Utbah. Satu waktu Rasulullah SAW pada tahun ke-9 Hijriah mengangkat beliau untuk menjadi petugas pengumpul zakat, pejabat kepada Bani Sulaim. Dan Rasulullah mengutus beliau untuk mengambil zakat dari Bani Sulaim. Dan beliau melakukannya dengan integritas yang sangat luar biasa. Dengan baik. Lalu kemudian beliau kembali dari Bani Sulaim ke Madinah. Membawa hasil zakat. Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ada satu hal dialog ketika disampaikan. Hadzal ladzi lakum. Ya Rasulullah, ini untuk Anda. Wa hadza uhdiya li. Dan ini yang dihadiahkan kepadaku oleh mereka. Mendengar itu, bagaimana sikap Rasulullah? Menerima hadiah dari pembayar zakat. Itulah yang kemudian disebut dengan gratifikasi. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan dengan tegas kepada sahabat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahalla jalasta fi baiti abik wa fi baiti ummik fanadarta ayuhdiya lak am la." Wahai sahabatku, apakah jika engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, saksikanlah apakah engkau diberi hadiah.
atau tidak? Tentu tidak. Karena itulah Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa hadiah dari hasil pekerjaan kita yang berhubungan dengan orang lain, yang disebut gratifikasi, itu sama sekali tidak diperkenankan dalam Islam. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita, sahabat insan KPK. Bagaimana kita menjadi pegawai, bagaimana kita menjadi pejabat. Saudaraku, hidup ini godaannya besar. Karena itu Nabi pernah mengingatkan, wallahi dengan sumpah, mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, kata Rasul, bukanlah miskin yang kutakutkan dari kalian, akan tetapi yang kutakutkan dari kalian ketika dunia serta keindahannya ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan kadang kita tidak peduli boleh atau tidak. Apakah itu risyuah? Apakah itu gratifikasi? Kadang-kadang kita tidak peduli. Karena itu kata Nabi, fatuhlikakum kama ahlakatum. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang dahulu dibinasakan oleh dunia. Sahabat insan KPK, tolong renungkan, hidup ini hanya sekali dan hidup kita tak lama. Jangan halalkan segala cara. Sampai-sampai Allah mengingatkan begitu sebentarnya hidup kita ini. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini, kata Allah. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Tanyakanlah kepada mereka yang berhitung. Allah menjelaskan, akan tetapi kalian tinggal di dunia hanya sebentar, seandainya kalian mengerti. Sahabat insan KPK yang semoga dirahmati oleh Allah, ingat, apa yang kita dapatkan di dunia ada pertanggungjawaban akhirat. Karena itu Nabi mengatakan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, takkan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat, hatta yus'ala, sampai ditanya. Salah satu 4 pertanyaannya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, dengan cara yang halal atau tidak, dan kemana engkau gunakan. Karenanya jangan pernah jadi budak dunia, jadilah budaknya akhirat. Semoga ini memberi pemahaman buat saya dan kita semua untuk menyadarkan kita betapa pentingnya mencari rezeki yang halal dan betapa berbahayanya mengambil yang bukan menjadi hak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.